Halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam, kawan-kawan setara dimanapun kalian berada. Nah, kembali lagi nih dalam segmen kedua dari edisi talk show tentang jurnalisme dan peran jurnalisme dalam mengangkat kebebasan beragama dan berkeyakinan. Nah, kembali lagi sudah hadir bersama kita Mas Tauik sebagai Direktur Advokasi ya Mas Tauik ya dari Manajer Advokasi dari Media Kabar Sejuk. Nah, mungkin kita bisa langsung saja mulai masuk di segmen kedua ini, di mana mungkin yang akan di-highlight adalah bagaimana kode etik jurnalisme berperan dalam mengangkat narasi-narasi positif untuk kerukunan umat beragama. Nah, Mas Tauik, mungkin pertanyaan untuk memantik diskusi kita ya pada sesi kedua ini gitu. Dari penyebaran informasi yang terjadi di media sosial ya, ini kan sangat cepat dan sebenarnya kita nggak bisa mengontrol penyebaran berita ini gitu ya, dan juga berita-berita tersebut akhirnya dikonsumsi oleh masyarakat dari berbagai kalangan, lapisan usia dan lain-lain. Nah, kemudian bagaimana di tengah percepatan penyebaran informasi itu, kemudian teman-teman media, teman-teman jurnalis ini bisa menekan narasi-narasi negatif yang berhubungan dengan kerukunan umat beragama. Ya. Salam keberagaman, kawan setara, Kirtan dan Mas Coki. Jadi kami sebenarnya nggak di Sejuk dan medianya Kabar Sejuk tidak sendirian dalam mempromosikan isu kebebasan beragama dan berkeyakinan. Nah, ketika media sosial pengaruhnya semakin kuat, bahkan pemberitaan-pemberitaan di media arus utama itu bersumber dari media sosial dan itu sangat banyak. Tantangannya adalah bagaimana nih publik atau masyarakat kita mendapatkan berita yang berkualitas, tidak ada unsur misinformasi, disinformasi, bahkan hoax. Kita pernah, atau mungkin teman-teman kawan setara juga tahu banyak berita-berita dari media arus utama itu karena sumbernya ada dari media sosial, kemudian yang disebarkan adalah hoax. Gitu. Saya misalnya kasih contoh ya. Di 2018 di Garut, karena ini dampaknya besar nih, ada cerita bahwa anak-anak sekolah dari tingkat SMP dan SMA itu punya FB group yang anggotanya adalah gay sekitar 3.000 atau 4.000-an gitu. Itu beritanya dari awal Oktober sampai kemudian pertengahan 10 sampai 12 Oktober pada saat itu tahun 2018 diulang-ulang bahwa ada FB gay yang meresahkan, yang kemudian membuat masjid-masjid itu harus khutbah tentang anti LGBT karena mengkhawatirkan nih ada 3.000-an atau 4.000-an anak SMP, SMA yang FB-nya itu adalah anggota orang-orang. Ini sirkulasinya di media sosial atau juga media arus utama, media besar nasional bahkan. Iya, yang paling besar di Indonesia yang punya pengaruh itu memberitakan tanpa dicek, tanpa verifikasi. Padahal mereka kan punya kekuatan teknologi yang bagus kan untuk fact checking gitu, tapi nggak dilakukan. Karena framingnya pada saat itu adalah kecemasan publik, itu ditangkap oleh media menjadi viral dan itu bergulir ke daerah-daerah yang lainnya sampai ke Kalimantan, Sulawesi dan Sumatera. Jadi pada jaga-jaga nih, bahkan memeriksa ke sekolah-sekolah mereka, kemudian sekolah-sekolah mereka punya kebijakan kalau ada yang dalam tanda kutip diidentifikasi sebagai bagian dari LGBT, maka mereka akan dikeluarkan. Mereka bikin aturan sampai seperti itu tahun 2018. Kemudian di tanggal
12 Oktober akhirnya Polres pada saat itu Kapolresnya mengatakan bahwa FBI itu tidak ada. Tapi dampak kerusakannya udah kemana-mana, sudah sampai ke pulau-pulau yang lainnya. Itu, dan media sama sekali nggak memverifikasi, sama sekali nggak fact checking. Nah, situasi sekarang dengan besarnya pengaruh media sosial, tantangannya seperti apa nih? Kode etik jurnalistik, kemudian pedoman pemberitaan isu keberagaman, ya tetap yang menjadi media untuk bekerja sesuai prinsip-prinsip jurnalisme ya kalau di Indonesia pakai kode etik jurnalistik dan pedoman pemberitaan isu keberagaman. Mereka harus bersetia, termasuk juga undang-undang pers. Jadi kalau ada dispute, ada pemberitaan yang seperti tadi dan merugikan kelompok tertentu, apa nih yang harus dilakukan? Ya dengan aturan tadi, dengan kode etik yang tadi, kelompok korban bisa melakukan pertama hak jawab. Jadi teman-teman kalau dirugikan oleh media lokal misalnya dengan pemberitaannya, maka kawan setara bisa melaporkan ke Dewan Pers untuk media itu menyampaikan hak jawab dari komunitas. Selain hak jawab juga ada hak koreksi. Nah ini di online itu akan sangat mudah untuk melakukan baik koreksi narasumbernya, koreksi diksi yang digunakannya gitu. Itu kawan setara punya hak tuh kalau misalnya dirugikan pemberitaannya. Lewat mana? Lagi-lagi lewat Dewan Pers. Tapi yang kami sejuk sarankan atau kabar sejuk dorong, kalau teman-teman punya relasi, punya koneksi ke media itu, datangi dulu ke medianya. Ini pemberitaan Anda merugikan dan bisa berdampak buruk gitu terhadap komunitas kami. Maka mintalah untuk dikoreksi dan hak jawab. Kalau misalnya memang nggak ada niat baik dari media itu, langsung laporkan, diadukan ke Dewan Pers. Dan sekarang bisa lewat online website untuk pengaduan itu. Apakah berdampak? Sangat berdampak. TV kalau misalnya programnya itu ditangguhkan, berapa miliar tuh kerugiannya? Apalagi kalau misalnya media lokal diminta untuk karena pemberitaan yang merugikan itu denda dari ya itu besar sekali dan sangat membuat media itu akan bangkrut, dan itu ketakutan. Termasuk juga kalau misalnya media itu di framing, terutama memang media nasional ya, di framing sebagai media yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan dan kepada kelompok-kelompok tertentu, pengiklannya bisa kabur. Nah itu ketakutan media. Kalau misalnya teman-teman bergerak nih, masalahnya adalah apakah teman-teman atau kawan setara tahu bahwa punya hak jawab, hak koreksi, bahkan termasuk juga hak untuk bungkam, untuk tidak mau diwawancara atau diberitakan oleh media. Nah itu yang harus kawan setara ketahui. Jadi ada prinsip jurnalisme. Gimana dengan media online yang seakan-akan resmi tapi sebenarnya abal-abal? Kan nggak bisa, susah juga diidentifikasi ya. Banyak loh kayak gitu. Persis. Termasuk juga media sosial juga kan, bukan hanya media abal-abal. Sebenarnya di challenge-nya dengan ini kontestasi aja. Kontestasi. Jadi kalau misalnya informasinya adalah dari media arus utama yang kredibel, kemudian ada media yang abal-abal itu memberitakan, publik kita kan literasinya semakin bagus tuh. Ya tinggal disandingkan aja. Makanya teman-teman yang aktif di media sosial itu bisa melakukan fact checking juga. Ini loh Kompas beritanya kayak gini, masa kamu pakai berita abal-abal yang seperti ini gitu.
Bisa seperti itu. Atau misalnya media sosial, wah orang Islam dibunuh tuh sama orang Buddha gitu di Maharije pada saat itu kan isunya seperti itu ya. Nah, karena kawan setara enggak bergerak, enggak memanfaatkan media sosialnya untuk fact checking bahwa tidak ada pembunuhan oleh orang Buddha terhadap orang Islam gitu, ya akhirnya terjadi persekusi tadi. Tapi kalau sejak awal media arus utama melakukan fact checking, teman-teman atau kawan setara juga melakukan fact checking pada kasus itu, mungkin itu bisa terhindar tuh persekusi seperti itu. Caranya seperti itu yang bisa kita lakukan. Memang akhirnya kita baik komunitasnya maupun kawan setara itu harus mulai sadar bahwa media punya pengaruh besar untuk menciptakan hal yang sebenarnya baik-baik saja, yang sebenarnya itu tidak bagian dari tindakan kriminal, tapi bisa tuh dikriminalisasi, dianggap bahwa kelompok tertentu itu layak untuk dikriminalisasi. Itu kekuatan media. Makanya baik terhadap media arus utama maupun media yang abal-abal dan media sosial, teman-teman harus menggunakannya dan memanfaatkannya dengan berbagai cara kerjasama, kemudian juga mengajak content creator yang punya pengaruh besar, influencer di daerah yang punya pengaruh besar untuk menyampaikan kebenaran-kebenaran dan praktek-praktek pemberitaan yang baik, yang sesuai dengan prinsip-prinsip jurnalistik, prinsip verifikasi, prinsip fact checking, dan memberi ruang kepada kelompok yang rentan biar dampaknya tidak membuat yang rentan semakin tidak berdaya. Itu menjadi tanggung jawab bersama. Ini menarik jadi itu. Nah, Mas Taufik, bagaimana buat seseorang yang menerima misalnya informasi ya melalui media sosialnya bahwa ada peristiwa di satu tempat begini, ya, ya beritanya tentu saja miring lah ya anggapnya. Nah, apa yang harus dilakukan oleh seseorang itu untuk kemudian memastikan bahwa berita itu benar atau salah? Sebagai seorang, supaya dia tidak kemudian begitu saja kemudian menyebar. Kan tangan cepet nih. Iya, betul. Sekarang problemnya kan tangan sama mulut udah ke tangan sekarang ke handphone gitu. Nah, masukan Pak Taufik bagi orang itu misalnya gitu. Apa harus dilakukan? Atau ya harus bersikap lah gitu. Yang paling benar adalah sekarang ini dengan memanfaatkan Google, baik gambar, foto, video itu bisa dicek tuh di Google. Jadi ada aplikasinya tuh di Google untuk mengecek apakah sebuah informasi baik foto atau video itu valid atau itu misinformasi, bahkan disinformasi. Ada aplikasi apa namanya? Ada, ya. Kemudian kalau berita itu akan jauh lebih mudah juga kalau informasi umum gitu. Misalnya ada pengungsi Rohingya yang melakukan kekerasan seksual terhadap warga setempat gitu misalnya. Itu jangan-jangan kalau di googling itu berita tahun kapan dengan framing yang buruk gitu, tapi diangkat lagi gitu. Apalagi di tahun politik nih, praktek-praktek disinformasi itu banyak sekali yang memojokkan kelompok tertentu. Nah, apa yang harus dilakukan teman-teman? Paling mudah ya gitu, googling. Kalau memang ada berita dari media yang kredibel memberitakan isu itu, berarti itu benar gitu. Tapi kalau misalnya nggak ada, misalnya yang muncul adalah kompas1.com gitu, nyebut nama Kompas, tapi beritanya sebetulnya dari kompas1.com yang itu nggak ada kaitannya dengan Kompas. Itu kan banyak tuh. Nah, itu harus diwaspadai. Berarti yang paling pertama dilakukan oleh teman-teman adalah fact checking. Jadi kita bisa melakukan tuh fact checking dengan dengan googling. Aplikasinya
kalau di kalau teman-teman yang bergerak di isu fact checking itu seperti Mavindo, Aji dan sebagainya, itu bisa bisa belajar dari mereka. Itu sih yang bisa dilakukan pertama oleh teman-teman. Nah, yang kedua, ketika tahu bahwa itu adalah hoax, bahwa itu adalah disinformasi, maka kita punya tanggung jawab untuk mengatakan bahwa itu adalah kebohongan, bahwa itu berita bohong. Dengan apa? Dengan media yang kita punya, dengan menyandingkan mana berita yang validnya, yang kredibel dari media-media kredibel dan media yang tadi itu misalnya kompas1.com gitu, yang sebenarnya itu tidak benar gitu. Jadi berarti memang kita sebagai penikmat berita ya atau konsumen dari berita juga nggak boleh malas ya kawan-kawan setara untuk selalu cek and recheck, cross check lagi kebenaran dari berita tersebut gitu ya Mas Taufik. Harus cukup cermat untuk menyikapi sebuah berita, tidak mengonsumsinya secara mentah-mentah begitu ya. Nah, Mas Taufik tadi sempat juga menyinggung soal bagaimana kemudian nilai-nilai humanis itu harus terintegrasi dalam prinsip jurnalisme ya begitu ya. Nah, kemudian pada praktiknya gimana sih cara teman-teman jurnalis ini untuk teman-teman media untuk kemudian bisa mengintegrasikan nilai-nilai kemanusiaan tersebut ya dalam narasi-narasi, tentunya narasi positif ya untuk memberitakan hal-hal terkait kerukunan umat beragama gitu, karena kan kebebasan beragama atau berkeyakinan ini merupakan salah satu hak asasi manusia juga begitu. Secara normatif, termasuk juga etis, media bahkan juga sebenarnya media sosial itu harusnya mengacu pada prinsip-prinsip jurnalisme yang sudah ada di Indonesia dan itu lengkap ya. Kalau soal isu keberagaman, saya menyebutkan berulang-ulang ada Undang-Undang Pers tahun 40 tahun 99, nomor 40 tahun 99, kemudian juga Kode Etik Jurnalistik dan Pedoman Pemberitaan Isu Keberagaman. Dasarnya apa? Dasar dari norma itu adalah hak asasi manusia, prinsip-prinsip universal itu dan konstitusi. Jadi untuk mendorong semangat kemanusiaan itu menjadi tanggung jawab dari media. Di sana gitu. Maka ketika memberitakan isu yang berkaitan dengan kelompok minoritas, maka media itu harus mengacu dan bersetia pada aturan-aturan tadi, atau yang lebih detil lagi di Pedoman Pemberitaan Isu Keberagaman. Saya sebutkan tadi ya, bahwa di Pedoman Pemberitaan Isu Keberagaman, kalau misalnya ada korban nih kelompok minoritas gitu, maka di ketentuan Pedoman Pemberitaan Isu Keberagaman, media harus memberikan ruang yang lebih banyak kepada kelompok rentan. Nah, kelompok rentan di sana disebutkan minoritas agama atau keyakinan, disabilitas, perempuan, anak. Jadi sudah spesifik juga di sana gitu. Nah, kalau itu nggak dilakukan, ya bisa melanggar aturan yang ada, termasuk juga soal dampak. Jadi di Pedoman Pemberitaan Isu Keberagaman itu juga menyebutkan media harus mempertimbangkan dampak pemberitaan mereka, terutama kepada kelompok yang kecil, kelompok yang marginal. Nah, itu juga ada ketentuannya. Ketika misalnya kemudian ada media dengan jelas memprovokasi, dengan jelas hanya memberikan ruang kepada narasumber yang anti kepada kelompok kecil yang terus potensial akan mengalami diskriminasi karena pemberitaan itu, maka media itu bisa dilaporkan ke Dewan Pers karena sudah melanggar Pedoman Pemberitaan Isu Keberagaman. Begitu sih Kirtan, kalau yang bisa kita bareng-bareng kawan setara juga cek untuk untuk memastikan bahwa media arus utama itu bekerja sesuai prinsip-prinsip jurnalisme yang tadi. Oke, nah Mas Taufik, di episode sebelumnya kita sempat bahas juga soal kolaborasi ya
betapa pentingnya akhirnya kolaborasi dengan berbagai pihak, salah satunya komunitas untuk bisa kemudian memberitakan sebuah berita begitu ya, sebuah peristiwa. Nah, untuk isu-isu yang berkaitan dengan kebebasan beragama dan berkeyakinan, menurut pandangan Mas Taufik, selain komunitas, elemen-elemen apa sih yang kemudian menjadi penting gitu untuk menjadi juga enabler dari pemberitaan-pemberitaan atau narasi-narasi positif tentang kerukunan umat beragama ini? Yang sedang dan terus sejuk upayakan adalah kolaborasi baik di tingkat komunitas korban, penyintas, kemudian juga mereka bergandengan tangan dengan jurnalis atau reporter-reporter sampai ke tingkat newsroom atau editor, tapi juga kawan setara dan komunitas harus juga mulai melebarkan sayapnya untuk kolaborasi itu, karena di daerah itu ada PWI, ada aliansi jurnalis independen di kota-kota yang bisa diajak bekerja sama. Sebenarnya kalau di tingkat yang lebih mudah mengakses seperti di nasional di Jakarta, tidak cukup kerjasamanya di sana, karena kemudian ada selain AJI, ICTI, AMSI, PWI dan sebagainya, SMSI dan sebagainya ya, ada juga Dewan Pers. Jadi penting misalnya kawan setara yang memang komunitasnya adalah Ahmadiyah atau gereja gitu, mulai membangun kerjasama dengan Dewan Pers dengan membawa dokumen-dokumen pemberitaan bahwa kami selama ini diberitakan seperti ini gitu, bagaimana kerjasama dengan Dewan Pers. Lalu juga penting buat kawan setara melakukan kerjasama untuk konteks media sosial ya, dengan platform-platform media sosial seperti Meta, X dan sebagainya, karena mereka juga sebenarnya bukan hanya di Singapura atau di tingkat global aja, di kayak Facebook itu punya juga yang bekerja di Indonesia. Nah itu penting, kalau komunitas punya kerjasama dengan mereka, maka ketika muncul diksi-diksi, ketika muncul istilah-istilah yang merugikan komunitas, bisa minta ke platform media sosial itu untuk melakukan kebijakan yang tidak merugikan komunitas, entah diksi, entah istilah-istilah itu harus dilakukan. Dan lagi-lagi kolaborasi dengan yang dekat dengan X, komunitas-komunitas atau organisasi masyarakat sipil yang selama ini sering mengadvokasi digital demokrasi di Indonesia dengan target platform-platform itu harus dilakukan juga. Kira-kira itu sih, agar prinsip-prinsip kemanusiaan, prinsip-prinsip keadilan yang selama ini belum memihak kepada kawan setara yang bagian dari kelompok minoritas atau kelompok korban bisa berubah tuh di jagat digital, bisa menjadi lebih ramah terhadap kelompok-kelompok rentan gitu. Itu sih pengen tahu pernah nggak ada nggak media yang pernah diberikan teguran oleh Dewan Pers karena isu-isu keberagaman, pernah ada nggak? Banyak sih, bukan pernah ada, banyak sekali. Saya sebut media yang berasosiasi dengan agama tertentu, tapi nggak menyebut merek ya. Ketika memberitakan isu komunitas keyakinan tertentu, kemudian juga waktu memberitakan isu LGBT, itu kan sangat memojokkan. Ya, kemudian datanglah ke Dewan Pers. Siapanya? Teman-teman komunitas. Membawa mengadukan bahwa mereka dirugikan. Nah, di situ media itu kan dibikin repot tuh, Mas Coki, diundang ke Dewan Pers, diverifikasi dan sebagainya bahwa Anda
sudah melanggar dan sebagainya. Nah, itu kan sesuatu yang membuat mereka juga kemudian harus mengubah cara mereka memberitakan, atau setidaknya untuk menahan diri ketika memang beritanya itu akan menyudutkan kelompok tertentu, mungkin juga akan mendiskriminasi dan mengkriminalisasi, maka dengan pengalaman pernah ditegur oleh Dewan Pers bisa menahan diri. Atau Dewan Pers juga dalam beberapa kasus membuat teguran serius sampai pada sanksi bahkan denda gitu. Itu sangat berdampak sekali yang tadi saya sebutkan. Misalnya dulu itu ada 4 mata kemudian ditegur menjadi bukan 4 mata, kemudian akhirnya ditutup. Itu kan berapa miliar gitu kerugian yang dialami oleh media itu. Itu bekerja sanksi-sanksi seperti itu karena ya teman-teman komunitas mau menyampaikan haknya bahwa mereka dirugikan, bahwa kami dengan berita itu sangat membuat mungkin kerentanannya itu bukan hanya didiskriminasi tapi dipersekusi. Itu bisa bekerja kalau mengadukan. Oke, Mas Taufik mungkin bisa share sedikit ya ke kami dan ke kawan-kawan Setara gitu, semacam success story dari pemberitaan gitu ya, misalkan ada sebuah insiden, peristiwa pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan yang kemudian diberitakan oleh teman-teman media dan kemudian mendapatkan percepatan dari penyelesaian kasus tersebut gitu. Nah mungkin pastinya kan setelah narasi-narasi positif yang digaungkan oleh teman-teman media, teman-teman kabar sejuk, ini kan pastinya membawa dampak juga gitu ya bagi beberapa kasus mungkin yang pernah terjadi. Nah, adakah mungkin yang bisa di-share oleh Mas Taufik? Ya, tadi di awal episode menyebut satu kasus La Roma, penghayat kepercayaan di Minahasa Selatan. Saya bergeser ke pulau lainnya di Kalimantan, di Sintang. Jadi Masjid Ahmadiyah di kampung atau desa Balai Harapan di Kabupaten Sintang itu kan diserang ya dan dihancurkan. Nah, cerita baiknya seperti apa? Cerita baiknya adalah awalnya media-media lokal di sana itu memberitakan dengan frame yang didorong oleh organisasi massa yang anti terhadap Ahmadiyah. Jadi beritanya itu saja bahwa Ahmadiyah sesat, Ahmadiyah mencemaskan, mengkhawatirkan dan sebagainya gitu, dan di sana ada masjidnya. Tapi karena ada kerjasama antara komunitas dengan jaringan yang mendampinginya untuk membawa isu ini ke nasional, berita-berita media lokal yang enggan untuk memberikan ruang kepada kelompok Ahmadiyah pada saat itu akhirnya terpaksa ikut-ikutan media nasional ketika media nasional di feeding beritanya oleh teman-teman Setara dengan rilis-rilisnya, oleh teman-teman jaringan yang kemudian membuat membuat pernyataan sikap bersama-sama bahwa yang terjadi adalah praktek diskriminasi, bahwa yang terjadi adalah dehumanisasi yang dialami oleh teman-teman Ahmadiyah karena keyakinannya mereka. Kemudian apa yang terjadi ketika peristiwa penyerangan itu diadvokasi baik di tingkat lokal dan di tingkat nasional, pelaku dari penyerangan itu akhirnya ditangkap. Itu kolaborasi yang baik antara komunitas, kemudian media-media di lokal dan media-media nasional untuk mengawal bersama-sama kalau terjadi peristiwa persekusi seperti yang dialami di Ahmadiyah Sintang. Itu sih cerita baik. Sebenarnya banyak cerita baik juga yang dialami oleh teman-teman Sunda Wiwitan ketika disegel batu satangtungnya yang dianggap sebagai tempat pemurtadan dan sebagainya, karena kerjasama dengan media-media lokal, media-media provinsi sampai media-media nasional,
kemudian segel itu dibuka. Luar biasa ya. Baik, oke Mas Taufik, terakhir nih ya, bisa nggak Mas Taufik berikan pesan-pesan mungkin untuk teman-teman, untuk kawan-kawan setara ya terkait dengan bagaimana sih sebenarnya kita tuh harus mencerna sebagai masyarakat ya, atau memfilter pemberitaan-pemberitaan yang ada? Ya, pertama yang paling penting untuk kita sadari bersama-sama bahwa informasi yang muncul baik di media arus utama maupun media sosial itu dampaknya luar biasa. Kalau misalnya berita itu atau informasi itu menyudutkan, menstigma, dan mungkin juga dalam tanda kutip memprovokasi, kalau bahasa aktivisnya itu hate speech ya, ujaran kebencian, maka tidak boleh diam, karena itu akan berdampak kepada kelompok yang rentan itu, yang bisa kemudian kalau misalnya berita itu atau informasi itu ditelan dan kemudian diviralkan, disebar-sebar, bisa berdampak pada dalam tanda kutip penyerangan, persekusi, dan mungkin kekerasan-kekerasan yang lainnya. Nah, itu serius. Maka yang harus dilakukan teman-teman atau kawan setara, fact checking itu menjadi krusial. Jadi verifikasi informasi yang masuk sebelum disebar atau sebelum ditangkap sebagai sebuah kebenaran. Kalau itu kira-kira akan berdampak pada kelompok tertentu, karena ada stigma, ada disinformasi di dalamnya yang kita nggak yakin apakah itu benar atau salah. Lalu yang berikutnya, kawan setara juga punya tanggung jawab untuk memberikan informasi yang benar, yang valid, yang kredibel dari disinformasi yang menyebar itu. Caranya seperti apa? Dengan fact checking, memanfaatkan media sosial teman-teman, kemudian dengan menggoogling, dengan nanti teman-teman bisa cek untuk video, untuk foto, apakah itu valid, apa itu hoax, itu bisa ada aplikasinya. Termasuk juga berita, kalau berita sih mudah sekali melacaknya. Nah, itu yang yang paling bisa dilakukan teman-teman, lalu menyandingkan bahwa ini hoax, ini valid gitu, ini yang faktual. Nah, itu sih yang mesti dilakukan oleh teman-teman karena berkaitan dengan isu yang sangat sensitif, Bang Coki, seperti kelompok minoritas agama, minoritas gender dan seksualitas, itu kalau sudah disebar-sebar, dampaknya itu luar biasa, dan kerusakannya seperti yang tadi saya ceritakan di awal, itu bisa diskriminasinya semakin menguat gitu. Nah, itulah yang bisa kami sampaikan ke kawan setara. Cita baiknya itu sebenarnya banyak sekali. Untuk media sosial ya, misalnya dulu saya sebutkan nih, media seperti Konde atau Magdalene yang isunya adalah mengangkat isu-isu yang sangat sensitif, dalam hal ini LGBT ya, minoritas gender dan seksualitas. 2015-an sampai 2018 lah ya, itu masih komentar-komentar berkaitan dengan postingan-postingan kelompok minoritas gender dan seksualitas itu 90%, 80% itu menyerang. Tapi belakangan karena netizen semakin cerdas, karena kawan setara juga mulai tahu bagaimana prinsip verifikasi itu, diskusi yang muncul. Jadi bisa 50-50, isunya tentang sama komunitas LGBT, tentang kemanusiaannya dan sebagainya, tapi di sana ada diskusi. Enggak semuanya menentang, enggak semuanya anti. Itu perubahan-perubahan yang bahkan mungkin suatu saat dan belakangan ini semakin hidup literasinya, dan itu berkat kawan setara yang memang bergerak di dunia digital, tidak diam kalau ada diskriminasi atau hate speech.
Begitu kira-kira yang bisa dilakukan oleh teman-teman, tidak diam. Ya, baik. Menarik sekali teman-teman Setara apa yang sudah dijelaskan Mas Taufik ya kepada kita semua tentang pentingnya fact-checking dan juga pentingnya kolaborasi tentunya dari berbagai pihak untuk kemudian bisa menyuarakan narasi-narasi positif tentang kerukunan umat beragama. Nah, kawan-kawan Setara, diskusi ini akhirnya menutup perjumpaan kita pada talk show Setara kali ini yang bertemakan peran jurnalisme terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan. Tapi jangan sedih, nantikan konten-konten yang berkaitan dengan kebebasan beragama dan berkeyakinan selanjutnya yang pastinya dengan narasumber-narasumber yang keren-keren. Nah, saat ini saya Kirtan dan rekan saya Pak Coki, kita pamit undur diri. Jangan lupa kawan Setara untuk selalu like, komen, dan subscribe YouTube channel Setara Institute dan juga follow Instagram Setara Institute @setara_institute. Terima kasih dan sampai jumpa pada talk show berikutnya. Dadah!